Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maudy Ali Rapsanjani Rambi, NPM 2108260147. Hari ini saya akan mempresentasikan mind map saya, blog tumbuh kembang yang berjudul obesitas pada anak. Saya akan memulainya dari definisi dan klasifikasinya. Obesitas pada anak adalah kondisi medis di mana terdapat akumulasi lemak tubuh yang berlebihan, sehingga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan. Ini diukur menggunakan indeks massa tubuh BMI yang disesuaikan dengan usia dan jenis kelamin anak. Nah, klasifikasinya itu yang pertama itu ada kegemukan atau overweight. BMI antara persentil ke 85 dan ke 94. Kalau yang obesitas, BMI pada atau di atas persentil ke -95. Obesitas berat, BMI pada atau di atas persentil ke -99. Nah, etiologi dan faktor risikonya itu, yang pertama itu etiologinya itu biasanya karena genetik. Genetik itu biasanya faktor genetik ini memainkan peran penting. Anak dari orang tua yang obesitas cenderung memiliki risiko lebih tinggi. Nah, kemudian ada juga gara-gara lingkungan. Pola makan yang buruk, konsumsi makanan tinggi kalori dan rendah nutrisi, serta kurangnya aktivitas fisik. Kemudian ada juga faktornya itu karena psikologis. Psikologis ini biasanya karena stres, depresi, dan gangguan emosional lainnya dapat mempengaruhi pola makan dan aktivitas fisik. Kemudian metabolik. Gangguan metabolisme atau hormon seperti sindrom metabolik atau hipotiroidisme. Nah, faktor risikonya itu yang pertama itu ada diet tinggi kalori, kurangnya aktivitas fisik, riwayat keluarga, kemudian lingkungan sosial dan ekonomi. Nah, diet tinggi kalori ini konsumsi berlebih, makanan cepat saji, minuman manis, dan cemilan tinggi kalori. Kemudian kurangnya aktivitas fisik, anak yang lebih banyak menghabiskan waktu untuk kegiatan sedentari seperti menonton TV atau bermain video game. Kemudian ada juga riwayat keluarga, genetika dan kebiasaan keluarga yang tidak sehat. Kemudian lingkungan sosial dan ekonomi, akses terbatas, keamanan sehat, dan fasilitas olahraga. Kemudian ada juga faktor risiko lainnya itu seperti mempunyai orang tua yang sama-sama obesitas. Jadi karena diedukasi di rumah eh, tidak baik, makanya anaknya juga mengikuti gaya hidup dari orang tua sehingga bisa membuat obesitas. Kemudian gejala klinisnya itu berat badan berlebih, kenaikan berat badan yang signifikan melebihi nilai persentil. Kemudian masalah pernapasan. Biasanya terjadi sleep apnea dan napas pendek. Kemudian muskuloskeletal, nyeri sendi, masalah pertumbuhan tulang. Kemudian ada juga karena kulit, stretch mark, infeksi kulit. Kemudian masalah psikologis, penurunan harga diri, depresi, kecemasan. Nah, yang paling tampak terjadi itu pada obesitas itu stretch mark ini. Kemudian patofisiologinya dari obesitas pada anak ini melibatkan interaksi kompleks antara faktor genetik, metabolik, dan lingkungan yang mempengaruhi keseimbangan energi tubuh. Ketidakseimbangan antara asupan kalori dan pengeluaran energi menyebabkan penyimpanan lemak yang berlebihan. Kemudian, faktor genetik dapat mempengaruhi laju metabolisme basal dan distribusi lemak tubuh. Kemudian, cara mendiagnosis obesitas pada anak ini yang pertama itu dilakukannya anamnesis. Kemudian ditanya riwayat diet, aktivitas fisik, dan kesehatan keluarga. Kemudian pada pemeriksaan fisik dilakukannya pengukuran tinggi badan, berat badan, dan BMI. Pengukur lingkar pinggang juga dapat digunakan untuk menilai distribusi lemak. Kemudian pengukuran tambahan yang dilakukan itu biasanya persentase lemak tubuh melalui bioimpedance atau metode lainnya. Nah, diagnosis banding dari obesitas pada anak ini yang pertama itu ada sindrom metabolik. Sindrom metabolik ini kumpulan kondisi yang mencakup peningkatan tekanan darah, kadar gula darah tinggi, lemak tubuh berlebih di sekitar pinggang, dan kadar kolesterol atau trigliserida yang tidak normal. Kemudian gangguan endokrin seperti hipotiroidisme atau sindrom Cushing.
yang dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Kemudian gangguan genetik seperti sindrom Prader-Willi yang ditandai dengan kelaparan kronis dan obesitas. Nah, pemeriksaan penunjang yang biasa dilakukan itu pertama itu tes darah untuk memeriksa kadar glukosa, lipid atau lemak, dan hormon tiroid. Tes ini membantu menilai risiko diabetes, dislipidemia, dan gangguan endokrin. Kemudian dilakukan juga tes fungsi hati untuk menilai kesehatan hati dan risiko penyakit hati lain hati berlemak non-alkoholik. Kemudian pemeriksaan radiologi bisa dilakukan ultrasonografi atau MRI untuk mengevaluasi organ dalam dan distribusi lemak. Nah, kemudian tata laksana farmakologi pada pasien obesitas ini biasanya dilakukan eh, diberikan Orlistat mengurangi penyerapan lemak di usus. Kemudian metformin digunakan pada kasus tertentu dengan resistensi insulin atau diabetes tipe 2. Nah, kalau misalkan diberikan obat ini sedikit membahayakan untuk anak sendiri karena memiliki faktor risiko. Nah, jadi yang paling terbaik itu kita buat dia itu diet seimbang. Diet seimbang ini untuk mengurangi asupan kalori, peningkatan konsumsi buah, sayur, dan serat, menghindari makanan cepat saji dan minuman manis. Aktivitas fisik juga harus dilakukan karena latihan rutin minimal 60 menit sehari termasuk aktivitas aerobik dapat menguatkan otot. Kemudian dilakukan terapi perilaku, mengubah kebiasaan makan dan aktivitas fisik melalui konseling dan program intervensi. Kemudian pendidikan dan konseling, diedukasi mengenai pola hidup sehat untuk anak dan keluarga, melibatkan peran serta sekolah dan komunitas. Kemudian komplikasi dan prognosis untuk obesitas pada anak ini, eh, yang paling parah itu komplikasinya itu bisa menjadi diabetes tipe 2, risiko meningkat akibat resistensi insulin. Kemudian hipertensi, peningkatan tekanan darah, kemudian dislipidemia, kemudian ada juga masalah ortopedi dan psikologis. Nah, yang terakhir itu prognosis bagi obesitas pada anak ini dengan intervensi dini nih dan perubahan gaya hidup, prognosis untuk obesitas pada anak dapat membaik. Tanpa intervensi, anak yang obesitas lebih mungkin menjadi dewasa yang obesitas dan menghadapi komplikasi kesehatan serius. Ini referensi yang saya gunakan. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.